menanyakan, karena saya itu percaya mungkin 95% itu ASN pejabat itu baik, mungkin bahkan 97,5 kali. Yang jelek bener, yang betul-betul punya niat jahat itu sedikit. Jadi kita harus memenangkan yang besar ini, dan mereka harus bisa percaya tadi bahwa sistem jagain saya. Karena saya sebetulnya juga ingin menjadi orang baik, menjadi pejabat baik. Untuk menyatakan menambah satu tersangka aja KPK lambannya bukan main. Bahkan sudah saya beri senjata dengan cara gugatan pra peradilan di Pengadilan Jakarta Selatan bulan Februari dan April kemarin, yang saya dikabulkan dan diperintahkan KPK untuk segera menetapkan tersangka Budiono. Nah, sampai sekarang itu aja tidak dikerjakan. Baru minggu kemarin saya datang ke KPK menanyakan apakah itu sudah dilakukan penyidikan. Dikatakan belum, baru telaah. Pendapat saya adalah bahwa sejak awal saya berpendapat bahwa Bank Senturi itu sejak pembentukannya memang dimaksud untuk mengumpulkan dana dari masyarakat Indonesia yang selanjutnya dipakai untuk kepentingan diri sendiri oleh pihak-pihak. Budiono ini menjadi tersangka, tapi ada yang lebih lagi dalangnya itu harus ditangkap. Apa berani KPK? Saya mengingatkan, tapi mungkin Anda sudah tahu siapa dalangnya. Bank Senturi ini karena sistemik. Apa yang sistemik? Yang sistemik itu adalah nasabah. Nasabah ini sistemik, mati konyol sampai hari ini tidak terbayarkan. Ya bahasanya kan hanya dua gitu kan, kekuasaan dan keuangan kan gitu kan. Ya silahkan, ini artinya nanti posisi apa, kalau KPK keuangan rasanya nggak mungkin lah. Pasti kekuasaan yang menghambat KPK menjadi berlarut-larut begitu. Kasus ini terus menggantung, dan kehadiran kawan-kawan di sini adalah menyatakan prihatin karena kasus ini sehingga saat ini belum tuntas-tuntas. Nah, kami juga prihatin kalau tidak tuntas, maka yang tersandera adalah orang-orang yang diduga terlibat di sana. Yang terlain adalah Pak SBY, dan kemudian disinggung kemarin juga soal Partai Demokratnya. Ini tidak boleh dibiarkan, makanya kita mendorong agar ini dituntaskan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku tidak mau ambil pusing dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memerintahkan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pemeriksaan lanjutan terkait kasus Bank Senturi. PN Jaksa telah memerintahkan KPK untuk menetapkan sejumlah tersangka baru dalam kasus tersebut, di antaranya mantan Gubernur Bank Indonesia Budiono, Mulyaman Hadad, hingga Raden Pardede. Sri Mulyani mengatakan dirinya menyerahkan sepenuhnya keputusan mengenai kasus tersebut kepada KPK. Seperti diketahui, saat kasus Senturi menyeruak, Sri Mulyani merupakan Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Hakim Pra-Peradilan pada PN Jakarta Selatan memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru, yakni sejumlah nama mantan pejabat Bank Indonesia, termasuk mantan Gubernur Budiono. Hal ini merupakan lanjutan dari kasus skandal Bank Senturi. Memerintahkan termohon untuk melakukan proses hukum selanjutnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Senturi dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Budiono, Mulyaman Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan, sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya, atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan untuk dilanjutkan dengan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Demikian kata Hakim Effendi Muhtar dalam putusan pra-peradilan sebagaimana diterangkan pejabat Humas PN Jaksel Ahmad Guntur di kantornya. Menetapkan tersangka terhadap Budiono, Mulyaman D. Hadad, Raden Pardede, dan kawan-kawan sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan atas nama terdakwa Budi Mulya, atau melimpahkannya kepada kepolisian dan atau kejaksaan. Dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut, Budiono disebut-sebut ikut dalam menyalahgunakan kewenangannya dalam penetapan Bank Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik dan juga fasilitas pendanaan jangka pendek. Saat kasus Senturi terjadi, Wakil Presiden Budiono masih menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia. Jaksa Penuntut Umum atau KPK, KMS Roni, saat membacakan surat dakwaan mengatakan, Wakil Presiden Budiono bersama-sama dengan terdakwa Budi Mulya menyetujui pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP untuk Bank Senturi.
Terdakwa selaku Deputi Gubernur BI melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan Budiono selaku Gubernur BI, Miranda S. Gultom selaku Deputi Senior BI, Siti C. Fajriah selaku Deputi Gubernur Bidang 6, Budi Rohadi Almarhum selaku Deputi Gubernur Bidang 7, serta bersama-sama dengan Robert Tantular dan Hermadus Haji Muslim dalam kaitannya dengan pemberian FPJP. Demikian kata Jaksa KMS Roni di Tipikor. Sementara KPK menahan bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya sejak November tahun lalu. Bekas Deputi Gubernur Bank Indonesia itu ditetapkan KPK sebagai tersangka atas dugaan bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang terkait pemberian fasilitas pendanaan jangka pendek atau FPJP dan penetapan Senturi sebagai bank gagal berdampak sistemik. Perbuatan Budi Mulya tersebut diduga merugikan negara sebesar 7,4 miliar rupiah. Sementara itu, Budiono mendatangi KPK, kedatangannya terkait dengan penyelidikan kasus Senturi. Budiono sebelumnya tiba di gedung KPK Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan sekitar pukul 9:20. Dia mengatakan kedatangannya untuk memenuhi panggilan permintaan keterangan. Sebelum Budiono, KPK lebih dulu meminta keterangan kepada mantan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Miranda Gultom dan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimbo Santoso terkait hal ini. KPK mengatakan penyelidikan kasus Senturi merupakan pengembangan dari putusan pengadilan. Budiono angkat suara mengenai polemik yang menyeret mantan Wakil Presiden sekaligus mantan Gubernur Bank Indonesia atau BI itu usai putusan pra-peradilan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai kasus Bank Senturi. Ditemui usai memberikan orasi ilmiah di FISIP UI Depok pada Jumat, Budiono menjelaskan dirinya sudah memberikan yang terbaik saat itu. Saya berusaha dan telah melaksanakan apa yang saya pikir sebagai memberikan yang terbaik dari apa yang saya punya, katanya. Ia juga menyampaikan telah mendapat kesempatan dan kehormatan untuk mengelola ekonomi Indonesia 2008 silam. Menurutnya, saat itu Indonesia menghadapi krisis besar, global finance crisis di tahun yang sama. Jadi apa yang dia lakukan kembali untuk bangsa ini dalam mengatasi krisis terjadi pada waktu itu? Dia berusaha dan telah melaksanakan apa yang saya pikirkan sebagai memberikan yang terbaik. Dari apa yang saya punya, saya dapat sewaktu saya harus mengelola ekonomi Indonesia menghadapi krisis besar, global financial crisis pada tahun 2008. Diketahui sebelumnya, Hakim Pra-Peradilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan KPK menetapkan tersangka baru skandal Senturi termasuk nama Budiono. Budiono masuk dalam putusan permohonan pra-peradilan yang diajukan LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, Komariono, dan Rizky Dwi Cahyo dalam putusan tahun 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani tidak banyak berkomentar saat ditanya soal putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait kasus Bank Senturi. Satu poin dalam putusan tersebut mengenai permintaan penetapan tersangka terhadap mantan Wakil Presiden Budiono. Sri Mulyani mempercayakan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Sebelumnya diberitakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan dari LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI. Dalam putusannya, Hakim memerintahkan KPK untuk melakukan proses hukum atas dugaan tindak pidana korupsi Bank Senturi dalam bentuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap Budiono, Mulyaman Dehadat, Raden Pardede, dan kawan-kawan. Munculnya Budiono ke Komisi Pemberantasan Korupsi mengulik pertanyaan untuk apakah Wakil Presiden ke-11 RI ke sana. Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa kedatangan Budiono sebagai saksi untuk kasus SKL-BLBI dengan tersangka Syafruddin Arsyad Temenggung. Kata Ali Fikri, Budiono datang dengan inisiatifnya sendiri karena tidak dapat hadir saat jadwal pemeriksaan yang sudah ditetapkan. Diketahui nilai kerugian negara dalam pemberian surat keterangan lunas untuk obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia diketahui sebesar 4,58 triliun. Angka tersebut didapat dari hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK tertanggal 25 Agustus 2017 terkait dengan pemberian SKL kepada Samsul Nur Salim selaku obligor BLBI dan pemegang saham pengendali Bank Dagang Nasional Indonesia atau BDNI pada 2004, sedang nama Budiono tersebut karena sempat menjadi Menteri Keuangan pada 2004 dan merupakan anggota Komite Kebijakan Sektor Keuangan KKSK, yaitu suatu komite pengambilan keputusan atas kebijakan BPPN di atas 1 triliun. Dan sejauh ini, KPK sempat memanggil Artalita Suryani, Kwikianggi, dan Rizal Ramli serta anggota tim bantuan hukum KKSK kala itu, Todung Mulya Lubis, atas kasus yang sama. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.